Selamat malam kepada para penonton. Saya Gabriel Adiputra dengan NIM 719254009 dengan Prodi Ilmu Ekonomi B 2019. Dalam video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Smart City Ekonomi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 3 pembahasan, yaitu tentang Smart People, Smart Infrastruktur Teknologi, dan Smart Governance. Yang pertama, dari sisi Smart People, World Population Review merilis nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia sebesar 78,49 dari 130 pada 199 negara. Yang kedua, Smart Technology. Menurut laporan Spertis Global Index, kecepatan internet Indonesia berada di ranking 105 secara global pada bulan Mei 2002. Yang ketiga, Smart Governance. Berdasarkan The Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis oleh WFF, dimaksud peringkat daya saing Indonesia menduduki peringkat 50 dunia dari 141 negara yang disurvei. Oke, langsung saja pembahasannya pertama. Pada setiap tahun, World Population Review merilis data IQ ratusan negara Indonesia. Intelligent Quotient merupakan salah satu tes untuk mengukur tingkat kecerdasan manusia. Tingkat kecerdasan penduduk suatu negara biasanya dilihat dari skor rata-rata nilai IQ mereka. Berdasarkan data yang dirilis World Population Review, nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia adalah 78,49%. Angka ini membuat Indonesia menempati urutan ke-130 dari total 199 negara yang diuji. Angka-angka itu didapat dari skor rata negara dalam tes IQ yang telah distandarisasi. Tes ini yang diperkenalkan oleh profesor asal Inggris yang bernama Richard Lynn sejak tahun 2006. Seperti contoh Singapura, yang dimana negara kawasan Asia Tenggara ini dengan rata skor IQ tertinggi itu sebesar 105,89% dari total populasinya 5 juta. Nah, ini menunjukkan sebuah hal yang berbanding sangat jauh pada negara Indonesia, yang dimana kita ketahui negara Indonesia adalah negara berkembang dan juga negara Singapura adalah negara maju. Nah, di sisi lain ini menjadi tolak ukur pemerintah untuk meningkatkan kecerdasan IQ yang melalui dalam program kebijakan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Yang kedua, dari sisi Smart Infrastruktur dan Teknologi. Menurut laporan Speedtest Global Index, posisi kecepatan internet di Indonesia berada di ranking 105 secara global pada bulan Mei 2022 yang dilansir dari berita i.net.com. Kecepatan internet masih belum bisa berbicara banyak di kancah internasional, apalagi di tingkat level Asia Tenggara. Kenapa? Koneksi internetnya justru anjlok lagi dari periode sebelumnya pada Indonesia. Berdasarkan laporan terbaru Speedtest Global Index pada Mei 2020, terbukti peringkat Indonesia kategori mobile internet ada urutan 105 dari total 141 negara di dunia, alias turun sebesar 5 pada bulan April. Sedangkan kategori fixed broadband juga melorot 3 peringkat ke 117 pada bulan ini dari total 182 negara di seluruh dunia. Kita masih kalah pada tingkat Brunei, tingkat Vietnam, dan juga Thailand. Seperti yang kita ketahui, Malaysia total kecepatan internet itu sebesar 29,36 Mbps, yang dimana ini peringkat ke-67 dari dunia. Dan juga di sisi lain, Indonesia juga masih menerapkan tingkat kecepatan internet yang masih 4G, sedangkan seperti negara Cina, Amerika, dan juga negara-negara tetangga kita sudah menerapkan internet yang 5G. Ini tentu membuat sebuah kecepatan internet Indonesia pasti jika dibandingkan dengan negara maju ini menurun. Di sisi lain, sebuah hal yang dimana ini menjadi tolak ukur pemerintah, karena kemudian informasi menjadi sebuah tolak ukur pada masyarakat Indonesia untuk bisa mengakses berita, bisa mengakses untuk pekerjaan, dan juga mengakses pada dunia luar dan juga dalam negeri. Nah, tentu memang ini menjadi sebuah hal yang masih sangat ditingkatkan pemerintah dalam tingkat kecepatan internetnya. Pembahasan terakhir yaitu dari sisi Smart Governance. Berdasarkan data The Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis oleh WEF, dimaksud peringkat daya saing Indonesia menduduki peringkat 50 dunia dari 141 negara yang disurvei. Pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengatakan peringkat daya saing global Indonesia naik 5 tingkat, yang dilansir dari sumber
econ.go.id. World Economic Forum WEF dalam publikasinya Kamis tanggal 28 bulan 9 atau September menempatkan peringkat daya saing Indonesia secara global menempati peringkat ke-36 dari 137 negara. Peringkat ini merupakan kenaikan 5 tingkat dibanding peringkat sebelumnya berada pada posisi 41. Posisi tersebut didorong terutama oleh ukuran pasar yang besar di peringkat 9 dan lingkungan makro ekonomi yang relatif kuat di peringkat 26. Pada siaran pers, Indonesia merupakan salah satu inovator teratas di antara negara berkembang. Indonesia telah memperbaiki kinerjanya di semua pilar seperti Korea. Pilar-pilar tersebut adalah institusi, infrastruktur, lingkungan, makroekonomi, kesehatan, pendidikan dasar, pendidikan yang lebih tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan pasar uang, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, serta inovasi. Disebutkan dalam rilis Indonesia menempati peringkat 31 dalam inovasi dan ke-32 untuk kecanggihan bisnis. Indonesia adalah salah satu inovator teratas di atas negara berkembang. Di mana ini menjadi salah satu kemajuan yang signifikan adalah pilar efisiensi pasar tenaga kerja yang menempati peringkat ke-96. Hal ini disumbang oleh biaya redundansi yang berlebihan, terbatasnya fleksibilitas pengusahaan upah, dan representasi perempuan terbatas dalam angkatan kerja. Nah, dalam smart governance ini, Indonesia selain itu sudah menerapkan aplikasi-aplikasi yang berbasis dengan pendapatan negara seperti pajak yang bisa dibayar dalam online, dalam website, dan juga dalam aplikasi. Di sisi lain, untuk pembayaran ini, Indonesia sudah sedikit lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga ini merupakan dari tolak ukur bahwasannya Indonesia sudah lebih baik daripada sebelumnya. Oke, sekian pembahasan mengenai tentang pembahasan UTS saya mengenai tentang Smart City ekonomi, yaitu smart people, smart infrastruktur, dan smart governance. Jika ada salah perkataan dalam video ini, mohon dimaafkan. Cak Kaman memakan kuaci, cukup sekian dan terima kasih.